Bab 2241. Juga Mustika Ratu Group telah berkembang dengan sangat baik 2 bulan terakhir. Tidak lama lagi akan menjadi bisnis besar. Berdasarkan penilaian awalku, keturunan pertama keluarga Gumilar akan mampu menghasilkan setidaknya beberapa ratus miliar per tahun untuk keluarga melalui Mustika Ratu Group. Jika kamu ingin bersaing dengan Yuda untuk posisi pewaris keluarga di masa depan, para tetua dan anggota inti keluargamu akan mendukung Yuda karena dia memiliki Mustika Ratu Group sebagai kartu trafnya. Mereka tidak akan mendukungmu, lanjut Joel menambahkan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Suasana hati Yunus merosot. Dia tahu apa yang dikatakan Joel sangat masuk akal. Karena keluarga fokus membesarkan Yuda beberapa tahun terakhir, Yuda sudah bekerja dalam bisnis keluarga dan memegang kekuasaan yang cukup besar. Sebaliknya, dia hanya memiliki beberapa posisi yang tidak masuk akal dalam bisnis ini. Selain itu, dia sama sekali tidak memiliki dasar dalam bisnis. Jika dia ingin melawan Yuda untuk merebutkan posisi kepala keluarga di masa depan, dia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Sederhana saja, jika kamu ingin mengalahkan Yuda, maka aku sarankan kamu membangun fondasi seperti dia, kata Joel. Kamu tidak salah, namun aku tidak punya banyak uang, dan aku tidak punya banyak kekuasaan atas bisnis keluarga. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Kata Yunus dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia tahu bahwa kakeknya selalu menyukai Yuda dan ingin menyerahkan kekuasaan atas keluarga kembali ke keturunan pertama. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan modal sebesar apapun dari kakeknya untuk mendirikan bisnis. Kakeknya tidak akan mendukungnya. Tuan Gumilar, jangan terlalu frustasi sekarang. Tidak apa-apa meskipun Anda tidak mempunyai uang sebanyak itu. Bukankah di sana ada buah yang matang untuk Anda petik? Joel tertawa. Buah apa? Yunus bertanya dengan bingung. Mustika Ratu adalah sebuah buah yang matang. Kamu bisa pergi mencari Iwan untuk meminta sebagian saham Mustika Ratu. Yang terbaik adalah jika kamu memiliki lebih banyak saham daripada Rizka, maka kamu tidak hanya memiliki fondasi bisnis, kamu juga akan bisa untuk mendorong Yuda kembali juga. Bukankah itu sempurna? Joel mendesak. Tidak mungkin, Iwan bukan orang bodoh. Kenapa dia memberiku bagian tanpa alasan? Yunus menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu begitu. Keluarga Gumilar telah banyak membantu Iwan dan Iwan berhutang banyak pada kalian semua. Iwan hanya berhasil mencapai ketinggiannya saat ini berkat perlindungan dan bantuan dari keluarga Gumilar. Jika kalian meminta sebagian darinya, dia akan melakukannya. Jika tidak memungkinkan, keluarkan saja uang yang banyak untuk membeli beberapa saham untuknya. Itu tidak akan menjadi masalah. Selama dia punya hati, tidak mungkin dia menolak permintaanmu. Joel berkata dengan licik. Dia tahu betul bahwa grup Bio Farma dan Mustika Ratu Group adalah sumber kehidupan Iwan. Tidak mungkin Iwan menyerahkan sahamnya tanpa alasan. Dia sengaja menghasut Yunus untuk meminta bagian kepada Iwan karena ingin menimbulkan konflik di antara mereka. Saat Iwan dan Yunus berkonflik karena itu, mereka berdua akan mulai berkelahi. Barisan pertama keluarga Gumilar akan terjebak di tengah. Entah mereka membantu Yunus atau melawan Iwan, atau mereka akan berkonflik dengan garis keturunan kedua. Kemudian, dia tidak hanya akan menyebabkan keretakan di keluarga Gumilar, tetapi juga menghancurkan hubungan Iwan dengan mereka. Itu adalah rencana yang sempurna. Bab 2242. Itu ide yang bagus. Yunus sangat tertarik setelah apa yang dikatakan Joel. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Joel. Joel ingin dia mengambil sebagian saham Iwan dari Mustika Ratu. Mengenai apakah Iwan setuju atau tidak, itu bukan terserah Iwan. Pikirannya kurang lebih sama dengan pikiran Joel. Dia merasa bahwa Iwan berhutang budi kepada keluarga Gumilar dan Iwan mengandalkan keluarga Gumilar untuk mencapai posisinya sekarang. Jika Iwan ingin melanjutkan wilayah selatan atau menggunakan keluarga Gumilar untuk melawan bos selatan, maka Iwan harus memberinya sebagian bagian.
Tentu saja, jika Iwan tidak mengetahui apa yang baik untuknya, dia akan membuat Iwan mengerti bahwa Iwan bukanlah apa-apa tanpa perlindungan keluarga Gumelar. Bos Selatan akan mempermasalahkannya. Tuan Gumelar, saya akan berhenti di sini. Hanya itu yang bisa saya bantu. Apa yang terjadi selanjutnya terserah Anda. Joel tertawa saat melihat Jonas menyukainya. Dia merasa sangat bahagia. Ya Tuan Hilton, kata-kata Anda telah membuka mata saya. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda, kata Jonas bersyukur, sama sekali tidak menyadari kalau dia telah jatuh ke dalam perangkap Joel. Kamu baik sekali, kita sama-sama berteman di sini. Seharusnya aku membantumu, kata Joel sambil tersenyum. Ya, kamu benar, kita berdua berteman. Jonas mengangguk. Dia mulai melihat Joel sebagai seorang teman dan bahkan merasa sedih karena mereka butuh waktu lama untuk menjadi teman. Tuan Gumelar, menurutku Vivi tidak pandai minum alkohol. Dia terlihat agak mabuk. Mengapa Anda tidak menyediakan kamar di hotel untuknya agar dia bisa beristirahat? Joel mengubah topik. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Fiona. Yang tampak sangat merah dan linglung, melontarkan pandangan yang diketahui semua orang pada Jonas. Baiklah Tuan Hilton, saya akan pergi sekarang. Jonas sangat senang. Dia memikirkan bagaimana dia bisa lebih dekat dengan Fiona sepanjang waktu. Namun semuanya berjalan dengan sempurna. Fiona mabuk begitu cepat. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Joel menciptakan kesempatan untuknya, memintanya mengirim Fiona ke hotel. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, dia akan bisa mendapatkan Fiona di tangannya. Dia sangat bahagia saat itu. Dia bahkan lebih bahagia dengan Joel sebagai teman dan langsung lengah di depan Joel. Setelah itu Jonas membantu Fiona yang mabuk itu berdiri dan meninggalkan tempat itu. Apa yang tidak dia sadari adalah kenyataan bahwa saat dia pergi, Fiona membuka matanya dan berpandangan dengan Joel. Matanya tampak sangat jernih. Dia sama sekali tidak mabuk. Keesokan paginya, Tari, Yuni, dan yang lainnya berangkat ke kantor cerah dan pagi seperti biasanya. Adapun Iwan, dia mengantar Candil yang tidak terlalu bisa bergerak ke keluarga Salim. Karena cedera kaki Candil sudah lama terjadi, cederanya cukup serius. Dia pun mencoba melakukan beberapa perawatan awal untuk Candil, tetapi itu masih belum cukup. Jika Iwan ingin menyembuhkan Candil sepenuhnya, dia memerlukan Panax yang berusia sekitar 2 hingga 300 tahun, bersama dengan beberapa bahan pendukung yang berharga untuk menyembuhkan luka di kakinya sepenuhnya. Iwan membawa Candil ke kediaman keluarga Salim untuk mencoba menemukan bahan-bahan yang dia butuhkan sebelum dia mencoba menyembuhkan Candil lagi. Bab 2243. Bersama di Mustika Ratu Group di kantor presiden, Tari ada di mejanya menangani urusan pekerjaan. Pada saat itu dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Tepat setelah itu Tari mengundang orang itu masuk dan Masun membuka pintu. Nona Lestari, saya baru saja mendapat kabar dari para penjaga. Putra kedua keluarga Gumelar, Jonas Gumelar, ada di sini untuk berkunjung. Dia bilang dia punya masalah penting yang perlu dia temui pada Tuan Busnadi, kata Masun dengan hormat. Karena Iwan tidak ada di perusahaan hari itu, Masun diminta untuk melaporkan masalah tersebut kepada Tari. Jonas Gumelar, kenapa dia ada di sini? Tari penuh kaget mendengarnya. Meskipun Iwan dekat dengan keluarga Gumelar, keturunan baris kedua jarang berinteraksi dengan Iwan. Namun Jonas tiba-tiba muncul tanpa undangan apapun. Itu cukup mengejutkannya. Aku tidak tahu, dia tidak mengatakannya. Masun menjawab dengan jujur. Iya, saya mengerti. Suruh penjaga mengundangnya masuk sekarang. Saya akan menelpon Iwan dan memintanya datang, kata Tari setelah berpikir beberapa lama. Dia tidak tahu hal penting apa yang Jonas butuhkan dari Iwan, tetapi dia tetaplah putra dari Aulus. Selain itu, garis keturunan pertama cukup dekat dengan Iwan. Meski demi keluarga Agus dan Rizka, tidak mungkin dia bisa menolak Jonas. Ya, jawab Masun. Setelah itu dia bersiap untuk pergi, tapi tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Tidak perlu, Nona Lestari, aku sudah ada di sini. Jonas tertawa angkuh. Tepat setelah itu dia berjalan masuk ke dalam dengan seorang wanita langsing dan cantik di lengannya dan 2 pria. Wanita dalam pelukannya adalah Fiona.
Malam sebelumnya dia memanfaatkan kemabukan Fiona dan berhasil menidurinya. Hubungan mereka mengambil langkah maju. Sejak saat itu, Fiona adalah pacar barunya. Selain itu, ada dua orang pria di belakang anak buah Jonas. Kedua pria itu adalah bawahan Iwan. Mereka adalah Austin dan Leo yang bertanggung jawab atas keamanan. Nona Sari, Tuan Gumelar bersikeras untuk masuk. Kami tidak bisa menghentikannya, melapor keduanya. Saat Jonas berkunjung tadi, keduanya meminta Jonas menunggu di ruang tamu karena protokol perusahaan. Namun Jonas bersikeras menerobos masuk. Mereka berdua tahu bahwa Iwan dan keluarga Gumelar cukup dekat, jadi mereka tidak menghentikannya dan mengikuti di belakangnya. Tidak apa-apa, kalian berdua boleh pergi bersama Masun sekarang. Serahkan saja ini padaku, kata Tari. Karena Jonas sudah ada di sana, tidak mungkin dia bisa mengusirnya. Tepat setelah itu, dia berjalan ke depan dengan sopan. Adapun Masun dan yang lainnya, mereka segera pergi. Tuan Gumelar, silahkan duduk, Tari berkata sambil menunjuk ke sofa untuk Jonas saat mereka duduk. Jonas tidak menahan diri saat dia jatuh ke sofa bersama Fiona seolah-olah ini adalah tempatnya sendiri. Kedua pria yang dibawanya berdiri di belakangnya tampak sangat mengintimidasi. Bab 2244. Nona Lestari, kamu terlalu cantik. Aku bertanya-tanya bagaimana Iwan bisa begitu beruntung mendapatkan kekasih. Kasih sayangmu. Mata Jonas berbinar saat dia melihat ke arah Tari. Dia melihat Iwan dan Tari selama penjualan beberapa hari yang lalu, dan dia sudah melihat bahwa Tari adalah kecantikan yang luar biasa. Melihatnya dari dekat, Tari terlihat semakin cantik. Dia juga memiliki aura bangga dan mulia, tampak seperti malaikat di antara manusia. Tiba-tiba, dia tidak bisa tidak memuji Tari di dalam hatinya. Jonas, apa maksudmu? Dia lebih cantik dariku? Merasakan mata Jonas menatap tepat ke arah Tari, Fiona bertingkah seolah-olah dia cemburu. Dia meraih lengan Jonas dan mencubitnya dengan manis. Sayang, kamu juga sangat cantik kok. Jonas terbatuk, mendapatkan kembali ketenangannya saat dia merasakan suntikan cinta pada Fiona. Meskipun Fiona tidak secantik Tari, namun Fiona memiliki aura dan daya pikat yang unik pada dirinya. Sepertinya dia dilahirkan untuk menarik perhatian pria. Suara imutnya khususnya memberinya perasaan yang kuat. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil. Justru karena itulah dia tidak meninggalkan Fiona setelah sepanjang malam itu. Sebaliknya, dia menginginkan lebih darinya. Jadi dia mengaku kepada Fiona segera setelah itu dan mereka berdua menjadi pacar. Tuan Gumelar, apakah Anda datang ke sini untuk sesuatu? Tari sedang tidak berminat melihat mereka berdua menggoda. Jadi Tari buru-buru langsung ke poin utamanya. Aku datang ke sini untuk Iwan. Panggil dia, aku ingin ngobrol dengannya secara langsung. Perintah Jonas. Iwan sibuk hari ini. Dia tidak ada di perusahaan. Mungkin sebaiknya kamu kembali lagi dan datang lain kali, kata Tari sambil mengerutkan kening. Dia berpikir Jonas memiliki sesuatu yang penting yang perlu dia bicarakan dengan Iwan. Jadi dia ingin menelpon Iwan dan menyuruh Iwan datang. Namun Jonas bertindak sangat arogan dan ada nada tidak hormat kepada Iwan. Itu meninggalkan kesan yang sangat buruk. Jadi Tari tidak bisa diganggu oleh Jonas dan ingin mengusir Jonas dengan alasan Iwan tidak ada. Iwan tidak ada, kalau begitu telepon dia sekarang juga. Suruh dia datang ke sini menemuiku sekarang juga, perintah Jonas. Tuan Gumelar, saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Iwan sedang sibuk saat ini. Bagaimana dengan ini? Jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak, beritahu saya sekarang. Saya akan memberitahunya ketika saya bisa. Tari semakin tidak senang dengan Jonas. Namun Jonas pada akhirnya tetaplah seorang keluarga Gumelar. Dia tidak bisa bersikap terlalu kasar padanya. Baiklah, kalau begitu bantu aku memberitahu Iwan bahwa aku menginginkan 30% saham Mustika Ratu, kata Jonas dengan dingin. Apa? Apa yang kamu katakan? Tari kaget mendengarnya, dia segera berdiri. Jelas sekali, dia tidak pernah menyangka hal itu menjadi alasan Jonas berada di sana. Itu membuatnya benar-benar lengah. Bab 2245. Aku tidak bercanda, ini uang tunai 300 juta. Ini untuk membeli saham itu. Terimalah sebagai pengganti Iwan untuk saat ini, kata Jonas sambil melemparkan uang tunai yang dia siapkan di atas meja di depan Tari.
Dia tahu betul bahwa Iwan sangat dekat dengan keluarga Agus. Jika dia memaksa Iwan untuk memberinya bagian itu saja, itu akan menjadi tidak pantas. Jadi dia sengaja mengeluarkan 300 juta, ingin menggunakan uang itu untuk membeli saham tersebut. Jika Iwan tahu apa yang baik untuknya, Iwan tidak akan menolak Yonas. Tuan Gumelar, Anda mencoba membeli 30% saham kami dengan 300 juta? Bukankah itu hanya perampokan? Ekspresi Tari menjadi gelap ketika dia melihat uang itu. Setelah semua perkembangan perusahaan belakangan ini, Mustika Ratu telah berhasil memasuki pasar wilayah selatan berkat efektivitas dan reputasinya dan merebut sebagian pasar. Saat itu total kekayaan Mustika Ratu sudah mencapai triliunan. 30% saham mereka bernilai ratusan miliar. Namun Yonas mencoba membeli saham itu dengan uang 300 juta, tidak ada bedanya dengan perampokan. Jadi bagaimana jika iya? Nona Lestari, Anda harusnya tahu betul bahwa Iwan hanyalah orang desa dari kota Jogja. Ini semua berkat keluarga Gumelar ya. Ia mengatur semua prestasinya setelah mendirikan grup Bio Farma dan Mustika Ratu. Khususnya grup Bio Farma sudah diincar oleh Bos Selatan. Satu-satunya alasan dia bisa melawan Bos Selatan adalah berkat perlindungan keluarga Gumelar. Mengatakan itu, Yonas tiba-tiba berhenti. Aku akan memberinya waktu 3 hari. Dia sebaiknya menyelesaikannya saat itu dan 30% sahamnya telah ditransfer ke namaku. Lalu keluarga Gumelar akan terus melindunginya dari Bos Selatan. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Yonas mencibir dengan nada mengancam. Tari sangat marah setelah dia mendengar semua itu. Meskipun keluarga Gumelar banyak membantu Iwan belakangan ini, sebagian besar masih berkat keluarga Agus. Itu tidak ada hubungannya dengan Yonas. Selain itu, Iwan juga banyak membantu keluarga Agus, bahkan menyelamatkan Rizka 2 kali. Kedua belah pihak adalah teman bersama. Namun Yonas mengambil semua kejayaan untuk dirinya sendiri dan bahkan mencoba merebut bagian Mustika Ratu dengan hal itu. Itu terlalu tidak tahu malu. Jelas sekali betapa marahnya Tari saat itu. Mustahil, suara marah tiba-tiba terdengar pada saat itu. Tepat setelah itu Rizka masuk dengan John di sisinya. Rizka, itu kamu? Yonas mengerutkan kening saat melihat Rizka di sana. Dia mendengar dari Joel bahwa Rizka adalah pemegang saham di Mustika Ratu, jadi dia tidak terkejut dia ada di sana. Namun dia mencoba menggunakan pemerasan untuk mendapatkan saham Mustika Ratu saat itu. Rizka yang tiba-tiba muncul menimbulkan masalah dalam rencananya. Hal itu menyebabkan dia merasa sedikit canggung dan terkejut.